Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan ya. Bisa jadi memang tidak resonate, oke? Kemudian apapun yang terjadi di depan gitu ya, kita saat ini hanya membaca potensinya, artinya itu dinamis, masih bisa berubah. Tergantung apa? Tergantung perkembangan pikiran orang, pilihan hidup yang mereka ambil gitu kan. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kira-kira bagaimana sih atau apa situasi 6 bulan ke depan untuk kalian ya? Selain Aquarius, aku di sini melihat ada energi Aries, Taurus, Scorpio, Pisces, Virgo, Libra, Leo. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke? Baik. Aquarius, kalau aku lihat di sini 6 bulan ke depan itu kalian seperti lebih banyak berdoa ya, mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Tapi aku melihat di sini kalian berusaha menguatkan diri kalian sih dan mencari ketenangan gitu. Karena aku lihatnya kalian seperti diterpa cobaan ya, ujian yang buat kalian itu berat. Jadi kalian berusaha berpegang pada tiang itu. Tiang di sini adalah doa dan kepercayaan kalian bahwa kalian bisa melalui ini gitu. Jadi kalian mencari kekuatan lewat doa, lewat pendekatan pada Tuhan kayak gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Kalian berusaha menguatkan diri kalian ya, dan percaya bahwa kalian bisa mendapatkan jawabannya gitu ya atas situasi yang ada saat ini. Kemudian di sini aku melihat kalian lebih banyak sendiri ya. Terlihatnya seperti mengisolasi diri, cuman kalian masih adalah sosialisasi, tapi kayaknya tidak sebanyak biasanya gitu. Agak rendah gitu ya passionnya untuk bersosialisasi gitu. Kalau nggak perlu amat gitu ya. Jadi di sini lebih banyak waktu dan ruang untuk diri kalian sendiri. Kalian apa ya? Seperti refleksi diri dan introspeksi juga dari apa yang terjadi gitu ya. Kalian berusaha mencerna itu, mencari jawaban di mana salahnya, kayak gitu sih. Jadi berusaha memahami apa yang ada gitu. Jadi ya itu terlihat menyendiri gitu kan. Karena sebenarnya kalian pun apa ya? Di sini sih yang aku lihat menyendirinya karena berada dalam tekanan ya. Ada orang yang memang nggak terlalu suka rame-rame, itu ada kan gitu. Cuman yang aku lihat di sini menyendirinya itu karena sedang apa ya, menanggung tekanan yang besar gitu, sedang menghadapi tekanan itu gitu. Kemudian yang aku lihat di sini ada keinginan untuk kembali sama orang lama ya. Orang lama itu apakah pasangan, mantan gitu kan. Yang pasti ini orang lama gitu. Karena yang namanya juga ingin kembali berarti kan udah ada hubungan sebelumnya. Cuman hubungan itu berakhir gitu ya. Ada kerinduan yang benar-benar besar gitu di sini ya. Rindu itu malah memperberat situasi kalian. Rasa rindu kalian terhadap orang ini memperburuk keadaan mental kalian di sini yang memang sudah berada dalam tekanan gitu ya. Perpisahan yang tidak diinginkan, rasa sakit gitu. Itu yang kalian rasakan di sini kalau aku lihat ya. Kemudian situasi ini memang membawa perubahan besar dalam hidup kalian selanjutnya. Karena dari situasi ini kalian itu terbuka pikirannya, terbuka matanya. Dan dari situlah akhirnya hidup kalian juga banyak berubah ke depannya. Atau gaya hidupnya mungkin bisa jadi ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Bagaimana kalian melihat sesuatu atau menjalani hidup gitu. Ya, di sini aku melihat rasa sakit yang mendalam itu kalian sembunyikan gitu. Kayak kalian pendam sendiri. Kebanyakannya ya di sini disimpan sendiri, dipendam sendiri gitu. Sakit
nggak tahu ya. Kalau aku lihat di sini, orang bisa aja sih melihat apakah orang tersebut ada masalah, sedang ada masalah atau tidak, itu bisa dilihat gitu. Ada orang yang bisa melihat hal itu, tapi ada yang mungkin nggak terlalu nggak terlalu peka mungkin bisa jadi, atau nggak terlalu paham, itu juga bisa. Cuman di sini aku melihatnya kalian berusaha menyembunyikan kegundahan kalian dan kekacauan pikiran kalian gitu. Rasa sakit itu berusaha disembunyikan gitu. Di luar itu kelihatan biasa aja. Padahal mungkin biasanya kalian bisa lebih ekspresif lagi dari itu. Tapi ini kelihatan biasa aja karena kayaknya ada beban besar di balik itu yang tidak kalian katakan gitu. Di sini aku melihat walaupun situasi kalian buat kalian ya itu berat gitu ya, banyak kekecewaan yang kalian rasakan gitu ya, banyak realita yang kalian harapkan tapi tidak. Banyak realita yang di luar harapan kalian gitu. Ya jadi ya artinya banyak harapan atau ekspektasi yang tidak terrealisasikan gitu ya. Pokoknya di tengah banyak kekecewaan dan kesedihan dari situasi yang ada, yang sedang kalian lalui gitu ya. Kalian itu, kalau aku lihat di sini, berusaha menyembunyikan itu ya. Bisa jadi kalian menyembunyikan itu karena kalian gak mau orang itu melihat sisi gak enak dari hidup kalian. Kalau aku lihat di sini, sebagian dari orang yang ada di sini itu kecenderungan terlihatnya jadi agak manipulatif sampai manipulatif lah ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi ada orang yang sebenarnya gini, kalau mau menyembunyikan masalah kita karena itu urusan kita sendiri, ya nggak masalah juga. Tapi ada orang yang dia justru menunjukkan hal yang berseberangan dari apa yang dia rasakan. Contohnya, ya ini bisa dilihat aja figur di publik gitu ya. Dia mengatakan pada masyarakat dia benar-benar bahagia gitu. Padahal ya entah juga ada yang nanya atau enggak gitu kan. Orang bahagia kan juga tidak harus, tapi kalau dia mau tidak harus dibicarakan gitu ya. Tapi kalau dia mau bicarakan juga nggak ada masalah. Cuman yang bikin kaget kan setelah dia mempertegas itu, berusaha mempertontonkan kelengkapan hidupnya gitu ya. Intinya dia itu berusaha menunjukkan hal-hal yang dia tahu banyak orang menginginkan hidup itu gitu. Jadi dia berusaha mempertontonkan hal-hal itu gitu. Tetapi selanjutnya ada berita yang menggemparkan gitu. Ternyata dia terlibat kasus narkoba kayak gitu ya. Jadi itu loh maksud aku yang terkadang itu bisa terlihat manipulatif, atau mungkin memang itu manipulatif kali ya. Maksudnya gini, kayak gimana ya, sebenarnya terserah orang juga sih, dia mau share apapun tentang hidupnya itu terserah gitu kan. Tapi dan gak ada masalah juga kalau orang itu menyembunyikan masalahnya, itu juga gak ada masalah gitu ya. Tapi kalau mereka butuh orang untuk cerita, ya lebih baik mereka cari orang yang bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya. Cuman maksudnya antara apa yang dirasakan dengan apa yang ditunjukkan kalau terlalu berseberangan gitu kan. Jadi itu kan terkesan ada usaha manipulatif juga gitu loh. Ada usaha memanipulasi sesuatu gitu. Kayak gitu sih. Jadi itulah maksud aku, bahagia itu bukan untuk, kembali lagi ya, bahagia itu maksudnya bukan untuk dalam tanda kutip dipamerkan, tapi yang penting dirasakan gitu. Tapi kalau orang itu mau memamerkan, itu juga nggak ada masalah. Dari aku nggak ada masalah ya. Kalau dari orang lain ya itu terserah masing-masing orang, pendapat orang, opini orang ya. Dari aku sih mereka mau memamerkan kebahagiaannya apapun itu terserah sih ya. Cuman yang paling penting adalah mereka merasakan kebahagiaan itu juga gitu. Jangan berusaha, ini dari sudut pandang aku ya, jangan kayak berusaha menunjukkan pada orang untuk gimana ya, ribet juga ngomongnya. Jangan berusaha menunjukkan pada orang hanya karena kita itu pengen
orang berpikir demikian tentang kita gitu. Tapi kita nggak merasa seperti itu buat apa kan? Lebih baik kita berusaha seperti itu, nanti kan akan mengikuti sendiri gitu kan. Jadi contohnya kayak bahagia gitu. Lebih baik orang itu benar-benar berusaha bahagia. Lebih baik orang itu benar-benar berusaha bahagia dengan apa yang dimiliki gitu kan. Karena bahagia itu kan perlu diupayakan dari mental level terutama ya. Jadi nggak bergantung sama external event gitu ya katanya. Ya gitu, jadi kan lebih baik dia berusaha merasakan kebahagiaan itu gitu. Yang paling penting kan dia merasakan kebahagiaannya gitu. Apalah artinya berusaha menunjukkan pada orang tapi itu tidak dia rasakan gitu. Kan lebih baik dia fokus untuk berada di level itu gitu ya. Kalau yang mau dia tunjukkan adalah kebahagiaan, dia fokus bahagia aja dulu gitu. Sebenarnya nggak ada masalah seperti yang aku bilang, dia mau menunjukkan apapun itu gitu ya, terserah sih. Tapi ya itu, yang paling penting dia juga perlu merasakan kebahagiaan itu gitu sih. Gitu aja, nggak bermaksud menghakimi juga gitu. Intinya itu ya, bahagia itu soal apa yang kita rasakan, bukan hanya fokus menunjukkan pada orang bahwa kita punya banyak hal, tapi kita sibuk menunjukkan itu, tapi kita nggak berusaha membahagiakan diri kita dari dalam gitu. Seperti itu ya. Itu loh yang maksudnya yang aku bilang bisa manipulatif. Kan beda, kayak orang itu dia nggak berusaha menunjukkan hal yang sebaliknya gitu ya, yang terlalu ya gitulah ya, yang terlalu bertentangan banget gitu. Cuman dia juga nggak share masalahnya. Nah itu kan beda. Nggak share kalau dia mungkin punya situasi tertentu, dia nggak share. Cuman dia juga nggak berusaha menunjukkan sebaliknya untuk menutupi itu. Biasa aja sih. Cukup ditutupi dengan menutupi sesuatu, dengan berusaha memanipulasi sesuatu. Itu kan ada bedanya ya. Menutupi ya kita keep ya, kita jaga untuk diri kita misalkan, ya udah gitu. Tapi kalau kita berusaha memainkan peran gitu untuk kayak memanipulasi image gitu ya, memanipulasi situasi gitu yang dilihat orang gitu, ya itulah ada unsur manipulatifnya. Nah itu kan ya kayak gitu, itu kan jadinya ya jelas manipulatif ya gitu. Itu kan beda maksudnya gitu sih. Jadi itu ya maksudnya bukan bermaksud menghakimi, tapi ya kayak gitu. Nah ini yang kulihat sebagian orang di sini itu berusaha menutupi banyak kekecewaan dalam hidupnya karena mereka nggak mau gitu. Orang itu tahu situasinya gitu, which is sebenarnya nggak masalah juga kalau dia mau menjaga itu sebagai privasinya gitu. Aku nggak bilang kalau kalian manipulatif loh ya di sini. Aku hanya memberikan contoh. Ada orang yang menutupi itu tapi dengan cara yang manipulatif gitu. Kalau cuman sekedar menjaga privasinya ya udah gitu kan. Tapi ada yang kecenderungan manipulatif gitu. Seperti itu gitu ya. Ya contoh manipulatif itu gimana ya? Contohnya itu lumayan melebih-lebihkan realita gitu loh. Itu kan juga manipulatif ya kayak gitu. Seperti itu gitu. Tapi aku nggak bilang kalian manipulatif ya. Cuman di sini aku melihat kalian berusaha menutupi situasi kalian dari mata banyak orang, mata di sekitar kalian. Jadi kalian ingin orang itu melihatnya kalian oke gitu, keadaan kalian oke gitu. Kalian memiliki apa yang kalian ingin miliki gitu. Ya, pokoknya intinya berusaha menutupi keadaan gitu aja. Tapi berusaha menutupi keadaan itu bisa seperti yang aku bilang tadi, tetapi ya maksudnya dengan menutupi keadaan tidak harus dengan cara manipulatif gitulah intinya ya. Tapi aku kan nggak bilang kalian manipulatif ya gitu. Itu hanya contoh. Oke, selanjutnya yang aku lihat di sini, kalian tadi kan aku udah bilang berusaha ingin kembali sama orang lama gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, ini keadaan ada satu orang yang benar-benar berusaha ingin memperbaiki keadaan, tapi yang lain itu kayak udah
udah nggak nyaman di situ, udah males di situ. Entah itu pihak yang mana, karena ini kan general reading ya, oke? Itu yang kuliah di sini. Kemudian dari keuangan ya, aku langsung bahas keuangan aja. Dari keuangan di sini kalian berusaha juggling ya, berusaha untuk mencukupkan apa yang kalian butuhkan gitu ya, mencukupkan yaitu apa yang kalian butuhkan. Jadi apa yang kalian punya, kalian berusaha itu cukup gitu loh. Ada usaha struggle, ada penampakan kalian tuh struggling gitu ya sama situasi itu. Jadi di sini kayaknya kalian berusaha untuk berusaha untuk cukup ya, untuk bisa bertahan gitu. Ya mungkin bisa jadi situasi keuangan tidak terlalu berlebih gitu, bisa jadi. Tapi pokoknya aku melihat di sini ada usaha banget lah ya untuk ada usaha banget untuk untuk bertahan gitu dalam finansial ya gitu. Lalu kalian ada pandangan atau perasaan, pikiran pasrah aja lah, pokoknya gue berusaha aja kayak gitu ya. Kemudian di sini aku melihat ya kalian berusaha bahagia dengan apa yang kalian miliki ya gitu ya. Intinya di sini aku melihat ada the sun sama the fool ya. Jadi ya itu usaha sih, usaha untuk bahagia dengan apa yang ada gitu ya. Tapi di sini aku melihat ada situasi luar biasa ya, yang membuat kalian terpuruk juga dalam hal finansial gitu kan. Kehilangan yang benar-benar merontokkan situasi finansial kalian aja, merontokkan finansial kalian lah ya, keuangan kalian gitu. Ada kejadian besar yang aku lihat di sini gitu ya, yang mengguncang keuangan kalian gitu. Di situ ini pertama bisa saja masalah dalam pekerjaan atau keuangan ya, bisa juga masalah di luar yang lain gitu, yang benar-benar membuat kalian itu merasa terpuruk gitu dan kesulitan gitu. Di sini aku melihat kalian berusaha membangun lagi dari apa yang ada ya, minimal kemampuan kalian lah ya. Dimulai dari kalian gitu, maksudnya bahkan orang yang sepertinya tidak punya modal materi pun mungkin mereka memulai dari dirinya gitu kan, dari skill yang mereka miliki, dari diri mereka lah, kemampuan mereka gitu ya. Jadi di sini aku melihat dari keterpurukan itu kalian berusaha bangkit untuk mendapatkan kemakmuran materi lagi, finansial lagi gitu ya. Di sini kayaknya kalian banyak mikirnya ya. Banyak mikirnya itu gini ya. Banyak mikirnya itu untuk memahami situasi yang sedang terjadi itu. Gimana sih kok bisa kayak gini? Harus bagaimana sih gitu. Kenapa kok bisa begini dan harus bagaimana? Pokoknya banyak sekali pemikiran kalian soal situasi yang ada, dan mikir bagaimana kalian bertahan dan berjuang ke depannya gitu. Oke. Di sini aku melihat kalian kayak perlu kerja keras ya di sini. Nah, ini kayaknya kerja keras nih. Ya, kerja keras membangun lagi gitu ya. Kerja keras untuk untuk menstabilkan keuangan kalian lah ya intinya. Kerja keras untuk meraih lebih lagi karena kalian merasa butuh gitu loh, butuh lebih gitu kan. Pokoknya kerja keras untuk menggali lebih banyak materi lah ya di sini yang aku lihat ya. Terus di sini aku melihat kalian itu benar-benar berusaha belajar dari apa yang kalian alami gitu kan. Karena dari pelajaran itu ya, kalau kalian
sudah memetik pelajaran itu, kalian tahu masalahnya gimana, kuncinya gimana, peta permasalahannya gimana gitu kan, solusinya gimana, ya lumayan kalian bisa mengurangi masalah hidup kalian gitu ya. Jadi ini kalian berusaha belajar dari situasi yang ada untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada lah ya. Mempelajari untuk mengeliminasi masalah-masalah yang ada. Jadi cari problem solvingnya gitu. Kalian berusaha memahami itu yang aku lihat di sini untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian, semoga apapun yang terjadi ya kalian bisa menemukan jawabannya. Oke, good luck ya. Bye Aquarius.